Mangut gereh tongkol dikenal sebagai kuliner andalan di sepanjang pantai utara. Nggak melulu dari ikan asin, mangut gereh juga bisa dibuat dari ikan air tawar. Pas banget deh. Agar rasanya lebih gurih, sebaiknya pakai ikan asap, Fems. Jangan lupa, ikan harus dicuci dan direndam air untuk menghilangkan kuman dan bakteri yang masih menempel pada ikan. Bumbunya masih sama dengan mangut pada umumnya, tapi mangut gereh dibuat sepedas mungkin, Fems. Sensasi inilah yang berhasil mencuri hati siapapun yang mengkonsumsinya. Biar lebih gurih, mangut juga butuh santan dan kunyit, Fems. Katanya semakin banyak santan dan kunyit yang digunakan, bisa semakin pekat pula kuah mangutnya. Jangan lupa diaduk terus agar santannya tidak pecah ya. Agar aromanya lebih mantap, bisa juga ditambahkan serai serta daun salam, Fems. Untuk menciptakan rasa yang khas, boleh juga ditambahkan gula merah. Kalau sudah mendidih, giliran ikan asapnya deh. Nggak perlu lama-lama, Fems. Cukup 5 menit aja, mangut gereh bisa langsung diangkat. Hihihi, maklum, ikan yang digunakan kan sudah matang. Berbicara tentang ikan asap, kuliner yang satu ini dengan mudah didapatkan di kawasan Pesajen, Jepara, Jawa Tengah. Sedapnya aroma ikan asap dari cerobong asap berhasil membuat perut keroncongan, Fems. Hihihi. Sentra pengolahan ikan asap ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tak sedikit dari mereka yang meneruskan usaha keluarganya yang sudah turun-temurun. Biasanya ikan yang diolah untuk pengasapan berasal dari jenis ikan pari, manyung, atau barakuda. Ada juga pilihan lainnya kok, misalnya ikan tuna, cakalang, hingga ikan tongkol, Fems. Ikan-ikan ini langsung didapatkan dari nelayan loh, Fems. Jadi masih seger banget tuh. Pengolahan ikan asap juga dilakukan secara tradisional. Ikan tongkol berukuran besar dibelah menjadi 2 bagian dan dibuang isi perutnya. Potongan ikan bisa menyesuaikan ukuran ikan, Fems. Kalau ukuran ikan makin besar, maka makin banyak juga jumlah potongannya. Bukan tanpa alasan, ikan tongkol dipotong kecil-kecil karena tekstur dagingnya cenderung tebal. Ukuran ikan yang sudah terpotong ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu proses pengasapan ikan. Tinggal dipotong dan tusuk daging ikan dengan batang bambu deh. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Nggak perlu pakai bumbu dan penyedap rasa ya. Ikan tongkol bisa langsung diasapkan. Proses pengasapan dilakukan secara tradisional dengan kayu bakar, Fems. Teknik pembakaran ini nggak boleh sembarangan ya. Namanya juga diasapkan, jadi kalau api mulai terlihat, segera matikan dengan cara dipercikan sedikit air. Oh iya, Fems, proses pengasapan ikan sebenarnya dilakukan sebagai metode pengawetan ikan. Apalagi kalau hasil panen ikan sedang berlimpah. Daripada terbuang percuma karena membusuk, maka dibuatlah pengasapan ikan ini. Agar tekstur ikan tetap kenyal, proses pengasapan ikan nggak boleh terlalu lama. Biasanya hanya butuh waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Kalau kelamaan, tekstur daging ikannya relatif lebih kering dan keras, Fems. Bergeser sedikit ke arah tenggara, Fems. Di sini ada nasi gandul, kuliner kebanggaan masyarakat Pati, Jawa Tengah. Dalam satu porsi nasi gandul berisi nasi yang diberikan potongan daging dan jeroan untuk lauknya. Beh, rasanya lengkap, Fems. Mulai dari manis yang berasal dari baceman daging sampai kuahnya yang gurih banget. Apalagi cita rasa rempahnya yang kuat, bikin nampol deh. Masyarakat sekitar terbiasa mengkonsumsi nasi gandul dengan sendok yang disebut dengan suru, Fems. Itu tuh alat sederhana yang terbuat dari daun pisang. Kalau nggak terbiasa, pakai sendok biasa juga boleh kok. Fems, ada 2 jenis bumbu yang digunakan untuk membuat nasi gandul. Pertama untuk membuat kuah gandul, satu lagi untuk baceman daging tuh. Kuah gandul dibuat dari bawang-bawangan dan cabai, Fems. Agar aromanya tercium, ditumis sebentar ya. Ada tambahan daun salam dan kayu manis agar aromanya semakin harum. Jangan lupa santan cair dan gaji alias lemak. Kuliner Jawa Tengah memang terkenal dengan cita rasa manis, Fems. Jadi bisa ditambahkan sedikit gula Jawa, garam, dan kecap. Aduk sampai kuahnya menjadi kehitaman. Lanjut bikin bacem daging dan jeroan. Semua jenis jeroan sebenarnya bisa digunakan dalam pembuatan nasi gandul. Tapi mayoritas masyarakat Pati cenderung menyukai paru karena memiliki tekstur yang khas ketika dibacem.
Paru dan daging dibacem menggunakan kemiri yang dihaluskan. Gak lupa penggunaan garam, gula jawa, dan kecap manis. Tunggu sampai bumbunya meresap deh. Oh iya, disebut dengan nasi gandul karena dulu dijual dengan cara dipikul, fams. Ketika dijajakan berkeliling, pikulan bergoyang naik turun. Atau dalam bahasa Jawanya, gondal gandul. Akhirnya disebut dengan nasi gandul deh. Hihihi. Kalau dilihat sepintas, lauk nasi gandul terlihat seperti perpaduan antara semur dan gula ya, fams. Uniknya, kebanyakan nasi gandul dijajakan saat malam hari loh. Soalnya, bumbu dan rempah yang digunakan dipercaya bisa berkhasiat untuk menghangatkan badan. Kalau perutnya masih muat, bisa juga ambil tambahan lauk berupa tempe goreng dan perkedel. Dijamin makin nikmat. Hihihi. Fams, Dieng memang terkenal dengan karika. Nggak cuma bisa dicemil aja, mulai dari daun sampai buahnya juga bisa diolah jadi kuliner yang enak. Yang jelas, buah karika harus dikupas terlebih dahulu. Ada juga penggunaan cabai Dieng, Fams. Buat yang nggak suka pedas, buang aja tuh sumber pedas yang berasal dari bijinya. Selain bawang merah dan bawang putih, ada juga serai dan lengkuas, Fams. Kalau sudah halus, setengah bumbunya ditumis hingga mengeluarkan aroma harum. Cabai Dieng juga harus ditumis, fams. Agar rasanya lebih gurih, bisa ditambahkan gula merah ya. Terakhir, tinggal masukkan karika. Tumis kurang lebih 5 menit sampai teksturnya lunak deh. Gak hanya itu aja, daun karika juga bisa diolah jadi sajian yang mantap loh. Biar rasanya nggak terlalu pahit, tambahkan tanah lempung pada daun karika. Keren ya, salah satu teknik menghilangkan rasa pahit daun pepaya ala masyarakat Dieng. Hihihi. Kalau tanah lempungnya sudah hancur, daun karikanya sudah bisa ditiriskan. Untuk membersihkan tanah lempung, bisa dicuci sebentar sampai bersih, fams. Selesai, tinggal diiris tipis deh. Setengah bumbu yang masih tersisa bisa dipakai untuk tumisan daun karika, fams. Panaskan sampai aromanya menyeruak ya. Selanjutnya, masukkan daun karikanya dan tunggu sampai layu. Agar rasanya makin nikmat, bisa ditambahkan ikan teri, gula merah, dan garam, fams. Tumis sebentar, bisa langsung disajikan deh. Fams, masyarakat Dieng terbiasa mengkonsumsi olahan karika dengan tambahan ikan asin yang berasal dari ikan layur. Lokasi Dieng yang terletak jauh dari laut membuat mereka lebih sering mengkonsumsi olahan ikan yang sudah diawetkan. Oh iya, karika sebenarnya sejenis pepaya gunung yang berasal dari Dieng. Sekilas, pohonnya terlihat tidak jauh berbeda dengan pepaya pada umumnya. Tapi, buah yang dihasilkan jauh lebih kecil. Karika punya rasa yang sedikit getir, fams. Makanya, buah ini hanya diolah sebagai manisan saja. Buah karika yang digunakan untuk manisan dipanen ketika sudah berwarna kekuningan. Kalau yang berwarna hijau hanya cocok dijadikan untuk sayur. Karika yang masih muda memiliki biji yang lebih banyak dan daging buah yang cenderung keras. Oh iya, fams, sebenarnya karika tanaman yang berasal dari dataran tinggi Andes, Amerika Serikat. Tanaman ini bisa masuk ke Indonesia saat pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada Perang Dunia Kedua. Pepaya mini ini hanya bisa tumbuh di dataran dengan ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Makanya cocok ditanam di Dieng. Tanaman ini juga bisa ditemukan di Bedugul, Bali, fams. Di sana, buah yang satu ini disebut dengan gedang memedi. Selain lokasi itu, nggak pernah ada yang berhasil membudidayakannya, fams. Masyarakat Toraja punya olahan yang unik banget loh. Namanya papiong bale karape. Bahan yang digunakan dimasak di dalam bambu. Jelas, rasanya juara banget. Papiong dibuat dari beberapa bumbu dapur dan campuran ikan mas, daun mayana atau bulu nangko, serta cabai katokon. Ikan mas yang sudah dipotong-potong kecil diaduk merata dengan bumbu. Jangan lupa tambahkan cabai katokon, fams. Eits, jangan terlalu banyak, soalnya cabai ini adalah cabai terpedas yang ada di Indonesia loh. Sama seperti cabai pada umumnya, cabai katokon mengandung kapsaisin atau zat yang membuat cita rasa pedas dan panas di lidah. Cabai katokon dipercaya juga bisa menambah nafsu makan, anti stres, sampai melancarkan aliran darah. Setelah diaduk rata, tinggal masukkan ke dalam bambu ya. Selanjutnya, papiong siap dibakar.
Oh iya, selama dimasak api harus diperhatikan terus, Fems. Jangan sampai keluar api yang besar. Bisa-bisa bambunya hangus dan papillon belum matang deh. Fems, cabai katokon memang banyak tumbuh di wilayah lereng perbukitan di Kabupaten Toraja. Cabai super pedas asli Indonesia ini bentuknya mirip dengan paprika. Meskipun berukuran lebih kecil, pedasnya nampol banget loh. Tingkat kepedasan cabai ini mencapai 6 kali lebih pedas daripada cabai rawit yang biasa ditemui. Oh iya, kudapan yang cantik-cantik juga bisa ditemukan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kudapan ini terbuat dari singkong yang diolah menjadi tepung terigu atau beras. Masyarakat sekitar mengolahnya menjadi aneka jajanan seperti kue bolu. Ide kreatif ini hasil karya para ibu-ibu setempat yang tergabung dalam UMKM. Inovasi ini diharapkan bisa membantu mensejahterakan perekonomian mereka. Jadi bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan kue. Oh iya, singkong di Tanah Bumbu jadi salah satu hasil bumi yang spesial banget. Hanya dimasak dengan cara digoreng dan disantap dengan cocolan sambal dan kelapa parut aja. Udah bikin anak-anak seneng, Fems. Singkong menjadi komoditas unggulan di Tanah Bumbu. Bayangkan saja, luas lahan singkong yang ada di Tanah Bumbu mencapai 10 hektar loh. Di sini memiliki 3 varietas singkong, Fems. Dari semuanya, yang paling diunggulkan adalah jenis singkong kristal. Singkong kristal bisa dilihat dari daunnya yang lebih besar, Fems. Gak seperti daun singkong pada umumnya, bagian pangkal umbinya lebih besar daripada batang. Nah, ukuran umbinya juga relatif kecil, yaitu 30 cm aja. Singkong kristal dipanen saat usianya mencapai 8 hingga 24 bulan tuh. Meski usianya terbilang cukup tua, rasanya masih tetap enak kok. Kalau sudah kenyang, saatnya liburan ke Karimun Jawa. Kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam dan lautnya ini terletak di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Gak tanggung-tanggung, kepulauan di pesisir pantai utara Pulau Jawa ini sudah ditetapkan menjadi taman nasional loh. Oh iya, kepulauan ini memiliki 27 pulau, tapi hanya 5 pulau aja yang berpenghuni. Sisanya pulau kosong dan biasanya digunakan untuk tempat wisata. Sejauh mata memandang, kalian bisa dimanjakan dengan hamparan air laut yang jernih, kekayaan terumbu karang, dan pasir putih yang cantik banget. Salah satu pulaunya punya wisata ekstrim yang sedikit angker, Fems. Bukan berhantu ya, tapi memungkinkan pengunjung untuk bisa berenang bersama ikan hiu. Beuh, sensasinya mantap betul. Nggak boleh sembarangan ya, ada beberapa peraturan yang harus dijalankan untuk kalian yang pengen eksis bareng hiu. Sebaiknya kalian memastikan kondisi fisik diri. Kalau ada yang terluka, sebisa mungkin jangan masuk ya. Soalnya hiu bisa lebih ganas jika terpancing oleh darah. Kalau sudah di dalam kolam penangkaran hiu, sebaiknya mengontrol gerakan tangan. Semakin banyak gerakan yang ditimbulkan pergelangan tangan, bisa memancing anak-anak hiu mendekat. Soalnya mereka mengira ada makanan yang datang. Masih ada lagi nih, jangan coba-coba memegang ya, Fems. Mereka bisa berontak dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan manusia. Fems, pulau lain juga nggak kalah keren loh. Ini dia, Pulau Cemara. Karena pulaunya cukup dangkal, pengunjung hanya bisa menggunakan perahu sampai garis pantai saja. Jadi harus turun dari perahu kemudian berjalan kaki menuju ke daratan. Kalau sudah di sini sayang banget nggak snorkeling, Fems. Nggak perlu berjalan ke tengah laut. Hampir setiap sudut di pulau ini memiliki spot yang luar biasa indahnya untuk snorkeling. Kalau nggak mau basah-basahan, bisa juga kok menyaksikan keanekaragam biota laut dari atas perahu. Airnya jernih banget, Fems. Jadi kalian bisa dengan jelas melihat biota laut. Kalau mau santai-santai juga bisa cobain kano. Buat yang masih amatiran, nggak perlu khawatir kano terbalik. Tinggal bangkit dan berpijak pada pasir. Hehehe, dangkal banget. Oh iya, kano hanya memuat 1 orang aja ya. Biasanya bagian permukaan tidak tertutup dan gak ada mesin penggerak sama sekali, Fems. Jadi, kalian harus mendayung untuk membuat si kano bisa berjalan ya. Fems, Kabupaten Pati juga punya kerajinan yang mendunia loh. Ini dia, batik bakaran. Katanya sih, bangsa Eropa, khususnya dari Belanda, suka banget sama tampilan batik bakaran ini. Mereka menganggap keren dan berkelas gitu deh.
Dinamakan batik bakaran bukan karena prosesnya yang dibuat dengan cara dibakar, tapi nama bakaran diambil dari salah satu nama desa tempat pembuatan batik ini berasal, yaitu Desa Bakaran. Batik bakaran dibuat dengan cara yang masih tradisional, fams. Bahan-bahan yang digunakan untuk pewarna batik juga masih alami banget. Pewarna dibuat dari tanaman jalawe, tinggi, teger, dan mahoni. Nggak cuma itu aja, fams. Para pembatik juga diwajibkan untuk menggunakan tunjung atau sejenis karat. Fungsinya sih untuk merekatkan warna pada kain. Bahan-bahan pembuat warna yang digunakan bisa menghasilkan warna yang berbeda, fams. Misalnya, untuk mendapatkan warna coklat alami, bisa menggunakan kayu mahoni. 1 kg potongan kayu mahoni dicampur dengan 10 liter air, fams. Selanjutnya direbus hingga 2 jam, atau sampai warna airnya berubah menjadi coklat kemerahan. Fams, motif batik tulis bakaran didominasi oleh warna hitam dan coklat. Motif dan coraknya perpaduan antara motif batik tengahan dan batik pesisir. Kalau motif batik tengahan merupakan motif asli peninggalan kerajaan Majapahit, fams. Sedangkan motif batik tulis pesisir jadi motif khas dari Desa Bakaran yang terletak di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Oh iya, fams, keterampilan membatik warga Desa Bakaran tidak bisa dipisahkan dari sosok Nyi Banowati. Ia tokoh penting di masa Majapahit yang diberi tugas untuk menjaga tempat pusaka dan membuat seragam para prajurit Majapahit di masa kejayaannya. Sekitar abad ke-14, ialah yang menjadi inspirasi para pembuat batik di Desa Bakaran. Dulunya pengrajin batik diwajibkan untuk melakukan ritual berpuasa dan bertapa selama 40 hari. Tujuannya sih agar mendapatkan ide atau inspirasi, gambar atau motif yang dibuat. Kalau sekarang sih sudah hampir tidak ada pengrajin yang melakukan ritual itu. Mereka bebas berekspresi dengan desain dan motif yang dibuat. Setelah motif selesai dibuat, tinggal diwarnai deh. Bisa pakai air rebusan kayu mahoni yang dibuat tadi ya. Rendam sampai warnanya berubah kecoklatan. Dalam perendaman kain, pengrajin harus menggunakan sarung tangan khusus. Meskipun dibuat dari bahan alami, tangan juga bisa ikutan berubah warna tuh. Kain batik yang sudah direndam pewarna lalu diangin-anginkan sampai kering. Gak boleh terkena sinar matahari langsung ya. Bisa-bisa warnanya mudah pudar dan kain juga gampang rusak. Kain yang sudah kering kemudian dicuci sambil diremas-remas, fams. Bukan tanpa alasan, agar cairan malam yang menempel pada kain luruh. Selanjutnya bisa direndam dengan cairan tunjung. Itu tuh cairan untuk mengikat warna alami pada kain. Tuh, lihat, baru direndam sebentar saja motifnya sudah berubah menjadi coklat tua. Belum selesai, fams, kain kemudian masuk ke dalam proses pelorodan. Proses ini untuk menghilangkan cairan malam yang masih menempel pada kain. Harus hati-hati nih, fams, soalnya proses pelorotan menggunakan air mendidih. Maklum, cairan malam hanya bisa dihilangkan dengan air dengan suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Untuk memastikan cairan malam sudah bersih, rendam lagi ke dalam air bersih deh. Terakhir, kain diangin-anginkan sampai kering sempurna. Fams, festival gunungan gak hanya bisa ditemukan di sekitar Pulau Jawa saja. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ada festival gunungan hasil bumi yang diadakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Serunya, warga boleh mengambil isi gunungan sesukanya, fams. Bebas dan gratis kok. Acara gunungan ini dilaksanakan untuk mengenalkan umbi-umbian sebagai pengganti beras, fams. Selain singkong, ada juga hasil bumi lain dari Tanah Bumbu, mulai dari sayur mayur, buah, dan aneka cemilan khasnya. Hasil bumi disusun rapi di gunungan yang tingginya mencapai 3 meter dan diameter 1,5 meter. Gede banget kan? Gak heran, beratnya mencapai 80 kg. Gunungan seperti ini dibuat sebanyak 5 buah. Oh iya, tradisi gunungan ini sebenarnya mengikuti tradisi masyarakat Jawa. Maklum, sebagian besar masyarakat Tanah Bumbu berasal dari Pulau Jawa. Gak heran, tradisi kuliner dan adat istiadatnya ikutan terbawa hingga ke sini. Kalau sudah rapi, gunungan siap dibawa ke lokasi festival. Karena ukurannya yang terbilang besar, satu gunungan dibawa sekitar 6 orang, fams. Selain berat, gunungan yang diangkat secara gotong royong juga bisa diartikan sebagai penyambung tali silaturahmi. Keren ya tayangan hari ini. Besok kita kembali hadir menemani pagi kalian. Kalau mau yang lebih seru lagi, nonton tayangan besok ya, fams.
Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!